Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para siswi SMK Negeri 1 Jogonalan bisa bertemu dengan Pak Kristanto yang memegang bidang studi atau mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi, materi sejarah Indonesia hanya diberikan pada kelas 10. Namun demikian, nanti pada kelas 12, kalian semuanya, para siswi SMK Negeri 1 Jogonalan yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, di kelas 12 nanti diujikan. Oleh karena itu, nanti dokumentasikan buku Anda, tulisan Anda, materi Anda dengan baik. Karena apa? Yang namanya belajar adalah lifelong learning. Belajar adalah seumur hidup, dan lifelong education, bahwa pendidikan itu adalah seumur hidup. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan, yang pertama kali saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya, kelas 10, yang berhasil berkompetisi dengan teman-temannya dari sekitar 530, bisa diterima di sekolah ini kurang lebih 391. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya. Anda memasuki bangku SMK Negeri 1 Jogonalan. Saya yang pertama kali juga ingin memberikan informasi kepada kalian bahwa saat ini pembelajaran dengan model daring, online atau virtual. Nah, oleh karena itu saya minta protokoler kesehatan sebagai seorang siswa harus dilaksanakan. Satu, yaitu harus selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, jaga jarak atau yang sering disebut dengan social distancing dan physical distancing. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Anak-anakku semuanya, COVID-19 ini merupakan satu ujian bagi kita. Karena apa? Seluruh dunia semuanya kena. Dari 212 negara semuanya kena. Nah, oleh karena itu saya minta para siswa-siswi semuanya berhati-hati. Pesan Pak Kris itu. Kemudian anak-anakku semuanya, untuk materi sejarah Indonesia nanti akan ada 11 KD ya, kompetisi dasarnya ada 11, nanti hanya diklasifikasikan menjadi 2 semester, yaitu semester pertama dan semester kedua. Sedangkan untuk kelas 3 nanti hanya pemadatan, kemudian nanti langsung diujikan. Nah, oleh karena itu nanti saya minta kalian semuanya sering-sering mendatangi perpustakaan, library, ya, untuk meminjam buku. Di sana ada buku kelas 10 dan buku kelas 11 dan juga buku kelas 12. Tidak hanya di perpustakaan, yang namanya sumber belajar sekarang banyak, yaitu di internet. Buka saja Google, telusuri Google. Kemudian juga sumber-sumber belajar yang lain. Karena apa? Yang namanya sejarah ada 3 sumber. Ya, apa yang disebut dengan sumber lisan, kemudian sumber tertulis, kemudian juga sumber benda. Sumber lisan, contohnya, nah, sumber lisan itu contohnya yaitu perihal mengenai cerita
rakyat yang sifatnya lisan. Ya. Misalnya cerita Bandung Bondowoso, ya, cerita Sangkuriang, ya, kemudian cerita Tangkuban Perahu. Kemudian yang namanya sumber sejarah tertulis yang sifatnya ditulis, relief, prasasti, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang sifatnya kebudayaan banyak sekali ini, istana, makam, kemudian hotel mungkin, Hotel Yamato yang merupakan peristiwa 10 November, kemudian masjid, ya, dan lain sebagainya, candi, ya. Nah itu, ya, sumber sejarah ada 3. Anak-anakku semuanya, yang penting kalian dalam masa pembelajaran online virtual ini selalu juga mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh sekolah. Ada beberapa jenis seragam, misalnya OSIS, kemudian seragam identitas, dan seragam pramuka, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya, sekolah di sini harus rajin, sebab kalian ini adalah sekolah yang mempunyai identitas khusus, yaitu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. 3 target yang harus Anda miliki. 1, kalian harus berakhlak baik, atau dalam istilah bahasa ilmiahnya yaitu emotional quotient. Kemudian yang kedua, Anda harus memiliki keterampilan, skill psikomotoris. Kemudian yang ketiga, Anda harus cerdas. Tidak hanya sekedar cerdas, kalau perlu cerdas sekali. Di atasnya cerdas sekali adalah jenius. Atau dengan kata lain, kalau sekolah di sini 3H, ya, 3H, hand, head, dan heart. Hand, tangan, terampil. Kemudian head, kepala. Otak harus berfungsi dan bermanfaat dengan baik. Usahakan otak selalu mempunyai fadilah yang baik. Otak kanan untuk estetika, kemudian otak kiri untuk logika. Jadi kata Aristoteles, ada 3 hal yang perlu Anda ketahui, yaitu logika, etika, dan estetika. Orang yang ideal seperti itu. Anak-anakku semuanya, negara Eropa bisa maju. Mengapa maju? Karena mau belajar kebudayaan Yunani Romawi kuno. Di sana ada filosof-filosof besar, Aristoteles, Herodotus, Pythagoras, dan lain sebagainya. Referensi ini selalu dibaca oleh orang-orang Eropa, sehingga orang-orang Eropa menjadi negara-negara maju yang tergabung di dalam negara-negara G20. Nah, oleh karena itu, kepada para siswa-siswi semuanya, kalian sekolah di sini tidak boleh manja, tidak boleh malas seperti yang ada di SMP. Kalian sikap malas dan manja harus Anda tinggalkan. Di sini ada beberapa pendidikan karakter di SMK. Ada beberapa pendidikan karakter itu, ada 18 karakter. Tetapi yang perlu Anda ketahui, 5 karakter saja sudah baik. Nah, apa saja itu 5 karakter? 1, karakter religius. Kemudian yang kedua, karakter nasionalisme. Kemudian yang ketiga, karakter mandiri. Kemudian yang keempat, karakter selalu bergotong royong atau bekerja sama, cooperation. Kemudian yang kelima adalah karakter mandiri. Anak-anakku semuanya, 5 karakter ini menjadi sangat urgen dan krusial. Semuanya penting, tidak saya ulas satu persatu. Yang satu tadi yaitu religius, beribadah dengan baik, ya, sholat dengan bagus, ngaji, cari ilmu, baca Al-Quran, tafsir, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ilmu apa saja penting.
ilmu apa saja krusial, ilmu apa saja urgen. Kalau Anda kuat agamanya, meskipun jurusannya di sini ada 5, jadi di sini ada 5 jurusan, saya kira sudah diterangkan pada materi pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah kemarin. Kemudian yang lain mandiri, jadi Anda harus tidak boleh tergantung pada orang tua terus, harus mandiri sekarang. SMK cirinya harus bisa cari uang. 2, bisa mengembangkan uang. 3, membukukan uang. 4, menyimpan uang. 5, menginvestasikan uang. Tetapi jangan menghabiskan uang, boros. Nah, oleh karena itu sikap produktivitas, sikap efektivitas, dan sikap efisiensi harus dijunjung tinggi. Karena kalian anak SMK. Beda dengan anak SMA, ya. Anak SMA itu harus cerdas, harus cerdas, harus ahli, calon birokrasi, calon pakar. Tapi kalian sekolah di sini nanti ada 3 macam outputnya. 1, yaitu bekerja. Jadi sekolah SMK harus bekerja. Walaupun nanti anak SMK bisa juga untuk melanjutkan. B, ya, bekerja. M, melanjutkan. Ya, melanjutkan di perguruan tinggi, baik itu melalui jalur tes prestasi maupun jalur-jalur lain di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan tinggi swasta. Dan ingat, kalau di swasta akreditasinya harus yang the best, yang baik. Kemudian anak-anakku sekalian, jadi yang pertama nanti KD yang pertama yang akan kita pelajari yaitu perihal mengenai berpikir sinkronis, diakronis, dan kronologis, termasuk nanti pengetahuan dasar ilmu sejarah dan manfaatnya. Ini KD pertama. Kemudian KD yang kedua, nanti kita akan mempelajari mengenai terjadinya bumi, terjadinya planet bumi ini. Ya. Termasuk nanti ada beberapa masa, ya, ada 4 masa yang nanti dilanjutkan dengan, ya, penemuan manusia purba di Indonesia. Nanti di situ juga ada beberapa masa, yaitu masa batu, ya, masa Paleolitikum, masa Mesolitikum, masa Neolitikum, dan yang lain nanti masa Megalitikum. Nanti akan dilanjutkan ke masa logam dan perunggu. 2 KD ini saja yang perlu saya kenalkan dulu, karena ini hanya semacam pengenalan materi kepada kalian semuanya. Yang penting sayangi bidang studi, sayangi gurunya, ya, sayangi pemimpinnya, leadernya, sayangi sekolahnya. Ini modal utama yang sangat penting kalian untuk menjadi orang yang berakhlak, terampil, dan cerdas. Anak-anakku semuanya, kalau Anda sekolah di sini, saya juga berpesan kepada kalian semuanya, walaupun ini masih dalam posisi daring, ya, virtual online, nanti kalau sudah mulai masuk bertatap muka dengan pembelajaran luring, kalian bisa mengenal sejauh mana Pak Kris. Pak Kris Tanto, ini alamatnya di Senden, di dekat SMK 2. Kemudian istrinya 1, kemudian anaknya 2, laki-laki semuanya, kemudian cucu saya 1. Jadi laki-laki semuanya, yang 1 sudah bekerja, yang 1 masih dalam proses pencarian kerja. Kemudian yang lain, mungkin kalau Anda ingin mengenal sejauh Pak Kris, Pak Kris punya hobi 1, ya, main catur, karena Pak Kris pengurus kabupaten. Kemudian yang kedua, nyanyi. Kemudian yang ketiga, olahraga, terutama tenis. Orang hidup harus punya hobi untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan bakat dan minat supaya pemuda tidak terjerumus. Karena apa? Yang namanya pemuda itu
kendalanya banyak, ya, hambatannya banyak, ya, tantangannya juga banyak. Oleh karena itu, kalau di sekolah, saya minta Anda mencari teman yang selektif, memilih teman yang benar. Ya, jangan sampai salah, karena yang namanya kepribadian itu akan dipengaruhi oleh 3 macam teorinya. Satu, apa yang disebut dengan teori empirisme. Kemudian yang kedua, teori nativisme. Dan yang ketiga, teori konvergensi. 3 hal inilah yang akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, oleh karena itu, saya minta Anda tetap berhati-hati. 3 ciri khas kepribadian tadi tidak akan ulas, lain kali saja, karena itu tidak begitu urgen. Anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Kemudian yang lain, ya, yang penting kalian di sini nanti kalau tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk bekerja, kalian harus menjadi seorang wirausaha, entrepreneur. Ciri khas daripada entrepreneur atau wirausaha itu adalah 1, gigih atau ulet. Kemudian yang 2, rasa ingin tahunya tinggi atau curiosity. Kemudian yang ketiga, disiplin. Kemudian yang keempat, dinamis. Dinamis itu selalu meningkat dan berkembang. Kemudian yang lainnya adalah inovatif, ya, selalu ingin menemukan terus. Ya, jadi entrepreneur atau jadi wirausaha merupakan suatu dambaan bagi orang. Karena apa? Anda tahu, orang-orang yang terkaya di Indonesia itu sebagian besar adalah seorang entrepreneur, seorang wirausaha. Bukan saja orang-orang Indonesia, orang-orang dunia itu yang terkaya adalah orang yang terjun di bidang entrepreneur atau wirausaha. Nah, oleh karena itu nanti akan ada materi kewirausahaan, ya, ada materi itu masalah yang menyangkut entrepreneur, prakarya, ya, itu malah jamnya banyak. Nah, oleh karena itu nanti ingat pada kalian, ya, bekerja bisa melanjutkan dan bisa berwirausaha. Anak-anakku semuanya, tidak akan saya berikan contoh yang konkret. Banyak di sekitar lingkungan kita ini yang outputnya telah berhasil. Lulusan dari SMK Negeri 1 Jogonalan, yang dulu namanya adalah Semea Gundang Winangun. Dan kebetulan Pak Kris ini adalah cikal bakalnya di sini. Pak Kris mengajar sudah hampir 34 tahun. Tepatnya 33,5 tahun. Jadi Pak Kris sudah mengalami 11 kepala sekolah dari 12 kepala sekolah. Nah, oleh karena itu, ya, sekali lagi, entrepreneur atau wirausaha harus ditekuni sedemikian rupa. Manfaatkan waktu dengan baik. Time is money. Waktu adalah uang. Time is information. Waktu adalah informasi. Ya. Time is communication. Waktu adalah untuk berkomunikasi. Dan kalian perlu Anda ketahui juga, 1 detik saja orang bisa berubah. Apalagi 5 menit dapat berubah. Apalagi Allah memberikan waktu 24 jam. Itu harus terjadi perubahan-perubahan yang positif di antara kalian semuanya. Sekian saja untuk pengenalan Pak Kris, ya. Tadi hobi sudah, namanya Pak Kristanto, ya. Kemudian anaknya sudah, kemudian alamatnya sudah, agamanya meskipun namanya Pak Kristanto, tapi agama saya Islam. Demikian saja kepada anak-anakku semuanya. Selamat belajar, selamat masuk di SMK Negeri 1 Jogonalan.